Selamat pagi Pak, kami dari mahasiswa Institut Teknologi Dell, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023 dari Fakultas Informatika dan Teknik Elektro PER 25 dengan saya sendiri, Pariama Marcus Valentino, NIM 12S23034. Dan saya Yolanda Septania Salagi, NIM 12S23050. Dan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai tentang repetisi serta contoh-contohnya dan beserta dengan tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Repetisi itu dimisalkan dengan vending machine. Mesin yang membantu kita dalam membeli misalnya ada snack atau minuman gitu. Nah, di situ kan nanti ada step-stepnya. Step vending machine itu yang pertama itu kan membayar. Kita di situ pertama kali diminta untuk memasukkan uang atau nominal nominal seharga dengan makanan yang mau kita bayar misalnya. Nah, jika makanan tersebut harganya cukup, maksudnya kita masukkan uangnya itu cukup, dia akan prosesnya berlanjut lagi. Tapi jika uang yang kita masukkan tidak cukup, maka makanan tersebut tidak keluar dan dan eh, vending mesinnya ini bakal mengeluarkan kembali uang kita. Nah, jika uang kita cukup, maka dia akan meneruskan proses selanjutnya seperti eh, memilih item yang akan kita beli. Setelah itu, setelah kita memilih item tersebut, maka nanti barang tersebut akan keluar itu yang dimisalkan nanti di logaritm itu nanti adalah outputnya yang bakal keluar dan intinya itu ya adalah uang tersebut. Nah, dan sekarang untuk repetition definisi itu adalah suatu mekanisme untuk mengulang serangkaian instruksi berdasarkan ketercapaian suatu kondisi. Misalnya mekanisme atau mekanisme atau serangkaian instruksi yang dibuat berulang untuk mencapai eh, suatu kondisi tertentu. Misalnya pada kasus vending machine yang tadi. Nah, ini kami akan menjelaskan sedikit tentang tugas kami yang sudah kami berikan sebelumnya. Ini soalnya. Di kampus, aplikasi juragan buku besutan Ucok dan Butet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya, rekan-rekan Ucok dan Butet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siang tadi, pada saat makan siang di kantin, Tiur dan Butet sedang berbicara singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiur memuji kemanfaatan aplikasi yang Butet sudah kembangkan sebelumnya. Secara tidak sengaja, Tiur menyeletuk buku terbaik itu ratingnya tinggi dan diskornya maksimal. Butet tersentak dan langsung terinspirasi dengan feature request Tiur. Dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celetukan Tiur dan pergi mencari Ucok. Nah, berikutnya kemudian Butet kemudian menceritakan perbincangannya dengan Tiur kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Terus selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa sebaiknya aplikasi mulai menerima lebih dari satu data buku. Aplikasi kemudian akan memberikan rekomendasi buku terbaik dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya. Ucok lalu mengusulkan bahwa buku terbaik, the ultimate best, eh, untuk direkomendasikan adalah yang pertama itu. Jadi nanti yang untuk buku yang diusulkan mereka ini yang kalau buku terbaik itu nanti golongannya ada dua jika masuk dalam kedua golongan tersebut ini. Yang pertama itu rating. Rating tergolong dia best pick atau minimal 4,7 dan nilai diskon tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40%. Untuk multidatanya pada pengembangan sebelumnya aplikasi hanya akan membaca satu rangkaian data buku saja. Pada pengembangan kali ini, aplikasi akan menerima lebih dari satu data buku. Suatu data buku akan diberikan secara lengkap mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku, hingga didapati perintah atau untuk berhenti. Perintah untuk berhenti ditandai dengan garis-garis-garis pada saat membaca ISBN. Contohnya pada example satu ini. Ini contoh inputannya. Nanti outputnya ini.
The ultimate best berarti dia masuk dalam kategori kategori tersebut yang memiliki rating tergolong best pick dan nilai diskonnya tergolong once in lifetime. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan plan saya sendiri. Ini saya akan menjelaskan flowchart yang telah kami buat mengenai tugas yang telah kita bacakan tadi. Pertama, kita membuat string karena semua variabel yang telah kita input itu merupakan merupakan bilangan atau maksud saya variabel yang hanya berupa kata-kata. Yang kedua, kita membuat real karena minimum margin, rating, dan harga diskon itu merupakan bilangan desimal. Dan yang ketiga itu integer, yaitu stok, karena eh, stok ini merupakan bilangan asli. Yang selanjutnya kita akan membuat while, membuat looping while, karena while itu digunakan untuk mengulang statement sebanyak satu kali terlebih dahulu. Kemudian akan mengecek statement di dalam while apakah bernilai benar. Jika benar, maka akan diulang kembali. Karena kita diminta di tugas itu untuk mengulang kembali inputan atau outputan yang telah kita berikan. Pertama kita menginput ISBN, yang kedua kita memilih if. Di sini kita akan menentukan false atau true-nya ISBN. Karena kita diminta untuk mengulangnya kembali tadi. Kita menginput judul, menginput penulis, tahun terbit, penerbit, format, format, harga, dan minimum margin. Di sini minimum marginnya mempunyai rumus, di mana diskon sama dengan minimum margin per harga harga buku tersebut dan dikalikan min 1. Setelah itu kita akan membuat if lagi. Di sini diskon, jika diskonnya lebih besar dari 40% atau 40%, maka dikategorikan dia once in a lifetime. Jika dia salah, maka kita akan berlanjut ke if berikutnya. Yang berikutnya itu diskon lebih besar dari 20% atau 20%. Di mana jika benar, maka dikategorikan diskon never come twice. Dan jika salah, maka kita akan berlanjut ke diskon berikutnya, yaitu lebih besar dari 0. Jika benar, maka dikategorikan no regret. Selanjutnya kita akan menginput stok, kemudian rating. Nah, di rating ini kita memakai if juga untuk menentukan jika dia benar dan jika dia salah. Nah, untuk ratingnya di bawah 3,0, jika dia benar itu kategorinya adalah low. Nah, dia jika salah atau false, kita akan melanjutkan ke kategori selanjutnya. Di mana jika ratingnya itu adalah di atas sama dengan 3,0 dan ratingnya itu di bawah 4,0, maka kategori tersebut dinamakan average. Selanjutnya, jika dia salah, kita masuk ke kategori selanjutnya. Jika dia ratingnya di atas sama dengan 4,0 dan ratingnya di bawah 4,5, maka kategori tersebut yaitu recommended. Jika dia salah, kita akan masuk ke kategori selanjutnya lagi. Jikalau ratingnya itu di atas sama dengan 4,5 dan ratingnya itu di bawah 4,7, maka jika dia benar, kategori tersebut dinamakan dengan must read. Nah, jika dia salah, kita akan masukkan ke kategori selanjutnya lagi, yaitu ratingnya di atas sama dengan 4,7. Jika dia benar, kategori tersebut dinamakan adalah best pick. Jika dia salah, dia akan melambangkannya dengan tidak ada, karena ratingnya semua udah tersebut, udah buat di sini semua. Jadi kalau selain itu tidak ada lagi, karena hasilnya bakal nanti jadi best pick. Nah, setelah itu semua, kan tadi dibilang ada kategori diskon kan untuk menentukan yang ini, untuk menentukan the ultimate best yang tadi itu. Nah, di sini kita memakai if. Kategori diskon sama dengan once in a lifetime and kategori sama dengan best pick. Nah, jika kategori tersebut kategori diskonnya once in a lifetime dan kategori margin tadi best pick, maka
kategori tersebut kalau benar yaitu the ultimate best. The ultimate best setelah yang tadi sudah disarankan oleh temannya tadi. Nah, setelah itu kita masukkan outputnya, output ISBN dan lain-lain. Setelah itu kita masukkan di sininya untuk ISBN dan ini. Tanda seru, jika dia ISBN-nya tidak sama dengan garis 3 kali, maka ini semua programnya. Kita akan merankan programnya tersendiri. Kita mulai dari yang pertama, misalnya ISBN-nya terus untuk yang ini untuk yang judul, terus setelah itu untuk penulisnya Samuel Harbison, untuk tahun terbitnya 2002, untuk penerbitnya Pearson, untuk formatnya No, untuk harganya 50,19, untuk minimum marginnya minus 31,05, untuk stoknya yaitu 21, untuk ratingnya yaitu 4,7. Nah, ini dia hasilnya dari program yang sudah kami jalankan sebelumnya. Seperti yang di sini. Nah, dia juga masuk ke dalam kategori the ultimate best. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.